Kita mulai aja ya untuk workshop hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah, kita semua bisa mengikuti kegiatan dan workshop robot in movie dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta yang penuh dengan semangat berkenan untuk mengikuti kegiatan workshop robot in movie hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini. Acara-acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menampilkan video profil RoboClub. Yang ketiga, pemaparan materi mengenai robot in movie dan pembahasan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit video. Dan yang kelima, dan yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Untuk kelancaran acara workshop ini, pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Dan pengetahuan yang kita dapat nanti bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, acara kedua yaitu menampilkan video profil RoboClub. Mari kita lihat sejenak untuk melihat profil RoboClub.
Ya, baik. Mungkin untuk acara selanjutnya, yang ketiga yaitu pemaparan materi mengenai robot Inmopi dan pembahasan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit video. Kepada Kak Fitri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, untuk Kak, sebentar. Ini ada. Bisa tolong di-share slideshow-nya? Ya, oke, baik. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik aja di rumah dan tetap semangat. Karena pembahasan yang, perkenalkan dulu, saya Fitri, sekarang sebagai pengisi konten medsos di studio animasi di Jakarta. Siang ini saya mau berbagi sedikit ilmu buat teman-teman, terutama untuk konten video dan menggabungkan dengan hobi teman-teman gitu dalam robotik. Gitu, terutama apalagi di rumah kan, teman-teman bisa berkreasi lewat video. Jadi inilah konten video robotik yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya. Next. Nah, untuk konten robotik itu dalam video apa aja sih yang bisa teman-teman explore? Sebenarnya banyak sekali, cuman karena saya nggak begitu concern ke sana. Cuman yang bisa jadi gambaran umum itu yang pertama, intinya rekam proses belajar teman-teman lebih sama itu masih bisa diakalin gitu. Maksudnya teman-teman ngerekam dengan istilahnya merekam dengan cerita yang pengen teman-teman sampaikan gitu. Seperti praktik merakit robot, terus testing robotnya seperti apa, terus teman-teman juga bisa share tools-tools apa sih gitu, tools apa aja sih yang biasa dipakai untuk merakit robot, itu juga bisa jadi satu cerita gitu di video itu. Next. Nah, jadi secara gambaran umum itu yang penting teman-teman mendokumentasikan atau mengabadikan momen. Jadi yang penting rekam aja kegiatan teman-teman dan itu bisa dilakukan juga lewat handphone gitu. Teman-teman bisa manfaatin gadget yang teman-teman punya. Itu teman variasi beda, dan yang paling penting di video itu adalah kita tuh sama seperti bercerita gitu. Jadi kita mau nyampein apa sih di video itu yang paling penting. Entah itu merakitnya, entah itu nama robotnya apa, kita ceritakan di sana, dan itu sampaikan lewat klik-klik yang
nanti teman-teman buat gitu. Selain teman praktek juga buat atau merakit robot. Nah, karena nanti kan ada tim ya, ini nggak mungkin sendiri. Kegiatan ini pastinya dilakuin bareng dan tinggal pembagian tugasnya aja gitu. Ada yang istilahnya ada yang in frame, ada yang shoot videonya gitu. Karena pasti ini nggak mungkin dilakukan sendiri kan. Gitu. Yang penting teman-teman tahu apa yang mau diceritakan, apa yang mau disampaikan. Karena video itu styling gitu. Jadi teman bercerita tentang bagian apa sih yang kan gitu. Tinggal teman-teman ambil video yang variasi shoot gitu. Jadi variasi dalam jenis footage atau istilahnya klip video itu banyak, ada macam. Misalnya ini contoh ada barang, ini objek, teman-teman saat ngeteknya itu bisa close up. Ini aku langsung aja di sini ya biar kebayang gitu. Saya ini kan kamera ya, jelas. Nah, yang seperti ini namanya middle shot. Karena kan yang seperti tadi aku sebutkan juga, direkamnya tuh tapi harus ada variasinya, ada variasi footage. Nah, variasi angle, terus sama variasi sudut pengambilan gambarnya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kameranya. Nah, ini medium shot. Kalau misalnya saya close up sedikit, ini udah close up. Kalau saya lebih menjauh, ini udah long shot. Cukup 3 variasi itu aja teman-teman. Buat memulai teman-teman bikin konten video. Variasinya itu dimulai dari close up, jadi kamera mendekat ke objek, terus ini tengah medium shot supaya nanti dihasilkan itu medium level. Terus ini mengambil keseluruhan kegiatan. Jadi kalau untuk close up itu apa tujuannya? Untuk memperjelas objek apa sih sebenarnya yang lagi di shot, barang apa sih, alatnya apa, biar lebih jelas kelihatan. Terus medium, siapa sih yang lagi ngotak-ngatik alat itu. Terus close up, kayak gimana keadaan ruangan atau keadaan satu kegiatan itu. Jadi 3 variasi atau tipe shot itu bisa teman-teman ambil selama proses nanti pembuatan, selama proses take shoot video itu. Jadi supaya nggak monoton, supaya nggak gini aja 1 menit, kan boring ya, dan pasti capek, pegel gitu. Kalau gini aja terus, misalkan teman-teman ngerekam gini aja selama 2 menit misalkan, gini aja terus nggak ada variasi, nggak ada macam-macam yang sebenarnya itu apa objek kan. Jadi nanti juga kesannya ya udah monoton aja videonya. Nah, supaya nggak monoton, teman-teman shot satu objek itu yang pertama lebih close up dikit gitu, jadi untuk memperjelas objeknya apa. Terus ke medium itu supaya memperjelas kegiatannya lagi ngapain, gerakan tangannya, terus benda-benda di sekitarnya apa. Nah, terus lebih jauh lagi supaya memperlihatkan satu ruangan itu ada siapa aja atau gimana sih secara terlihat lebih jauh gitu. Itu untuk variasi supaya kalau hanya berdiri di satu titik itu pasti nanti bosen, dan yang nonton pun kayak udah nih gini aja, terus nggak bisa ngelihat barangnya apa atau rakitannya kayak gimana, komponennya apa aja, karena nggak ada close up itu tadi kan. Nah, makanya penting buat teman-teman mengkreasikan tipe-tipe footage atau klip yang nanti akan teman-teman take di saat proses pembuatan video. Jadi orang yang nge-video nanti untuk videografernya, nah di situ kreasikan juga tipe-tipe klip video yang akan nanti diambil, dan durasinya pun nggak perlu lama-lama banget gitu, cukup 15 detik atau 30 detik, karena nanti kan akan di-compile menjadi satu video. Jadi supaya
variasinya banyak, terus pilihannya juga banyak, dan nanti pada proses editingnya pun akan mudah karena nggak yang panjang-panjang. Jadi misalkan teman-teman hanya satu poin merekam terus, dan itu selama 40 detik, itu kan boring ya, dan pegel juga gitu lama-lama merekam, tapi yang hasilnya hanya itu aja kan sayang gitu hasilnya. Dan apalagi kan terutama momen ya, yang penting teman-teman merekam momen sesuai dengan cerita apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Terus nah nanti baru setelah yang tadi tipe dari itu close up, terus long shoot. Nah, itu baru nanti teman-teman kompilasikan atau kombinasikan pada saat proses editing gitu. Supaya mempermudah dan supaya nanti hasilnya jelas gitu. Itu variasi videonya supaya bagus. Seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, berapa lama sih durasi videonya? Sebenarnya karena ini untuk di-share di medsos, kayak Instagram atau Facebook, dan untuk mempermudah juga, kayaknya memang 1 menit itu udah cukup memuat satu cerita atau satu cerita yang ingin teman-teman sampaikan di video itu atau kegiatan itu sebenarnya ngapain. Itu dengan 60 detik itu udah cukup gitu. Karena yang paling penting adalah teman-teman itu memperlihatkan jelas kegiatannya apa, terus pengambilan gambarnya jelas, nggak ada yang kepotong objeknya, pastikan di tengah atau di samping gitu. Jadi yang penting jelas kegiatannya apa, terus ada variasinya yang seperti tadi, ada close up, ya supaya jelas. Jadi saya nyampein contohnya langsung aja biar teman-teman lihat juga. Ada close up seperti ini, kamera lebih dekat ke objek, terus medium. Nah, medium ini supaya terlihat gitu antara orangnya dan sedang memegang apanya supaya terlihat. Terus long shoot supaya terlihat satu ruangan atau satu kelompok itu siapa aja yang ada di video itu. Gitu. Nah, dan selanjutnya ya objeknya terekam dengan jelas gitu, nggak ada yang tadi ya, nggak ada yang kepotong atau misalkan nggak nggak keambil si bagian yang pentingnya. Yang penting teman-teman mengambil satu frame itu apa yang mau disampaikan itu harus masuk satu frame semua gitu. Dan setelah teman-teman mengumpulkan klip-klip atau footage yang teman-teman tadi rekam dalam proses perakitan atau tes robot atau proses belajar teman-teman, selanjutnya itu teman-teman baru edit di handphone. Sekarang udah canggih, udah mudah, nggak perlu repot-repot, teman-teman semua bisa dilakukan di gadget gitu, di handphone teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir untuk pakai software apa, pakai aplikasi apa di laptop. Nggak perlu yang ribet-ribet gitu, cukup di handphone juga udah membantu teman-teman dalam bikin konten gitu. Yang penting teman-teman biasa untuk membiasakan untuk selalu merekam gitu ya, ibarat aja teman, nah, baru pakai aplikasi yang lengkap fiturnya tapi dia gampang dioperasikannya, ada yang paling penting bisa gratis di download gitu. Next. Ya, di handphone itu bisa, dan aplikasinya next aja langsung. Nah,
Jadi buat teman-teman mungkin yang udah pernah pakai, ada yang namanya InShot. Ini dia aplikasinya mudah dan gratis, tapi fiturnya lengkap. Jadi dan kalau yang belum, ya, pasti udah download kan, karena sekarang kita akan langsung aja praktek lewat InShot. Dan sebelumnya kenapa sih saya pilih InShot? Yaitu tadi fiturnya cukup lengkap, dia ada main transisi, terus bisa input audio, dan bisa si footage-nya itu bisa diatur durasinya berapa, gitu. Bisa mengatur untuk footage yang pertama durasinya berapa detik, yang berikutnya itu kita bisa otak-atik gitu. Terus juga ada transisi, efek transisi, itu bisa dimainkan untuk efek transisi sederhana gitu. Dan teman-teman juga bisa menambahkan teks untuk jika diperlukan teks itu untuk memperjelas atau memberi keterangan tentang kegiatan itu apa. Nah, jadi udah cukup lengkap, bisa nambahin teks, ada efek transisi, bisa ngatur nge-cut, bisa cut to cut video yang akan nanti teman-teman kompilasikan. Gitu. Next. Nah, ini tampilan ya bisa langsung dibuka aja, teman-teman. Benar-benar ini toolsnya itu apa namanya? Toolsnya gampang gitu. Nanti saat teman-teman sebelum buka, nanti teman-teman review dulu klipnya apa aja supaya gampang, karena saat edit itu nanti teman-teman pilih klip yang terbaik gitu. Maksudnya, oh ini gambarnya jelas, oh ini objeknya nggak terpotong. Nah, teman-teman bisa sortir dulu mana yang kira-kira, oh ini bagus nih, pas apa namanya, angle-nya atau posisinya. Nah, baru teman-teman nanti gabungkan dan nanti bisa, nah, tambahkan teks, kemudian nanti ada tambahkan musik juga gitu. Nah, untuk ya tadi ya fiturnya lengkap. Nah, yang penting juga jangan lupa teman-teman bisa menambahkan video gitu di situ. Sinematik boleh, tapi biar bareng-bareng seragam. Ini aku udah buka aplikasinya, InShot. Boleh juga sih sinematik, karena kurang lebih fiturnya sama. Nanti teman-teman akan masukin footage, terus nanti disusun mau yang mana. Oh ya, saat nanti editing juga urutannya sama gitu. Entah itu teman-teman mau yang long shot dulu, atau medium, atau yang close up. Yang penting ada variasinya, ada perpindahan yang berganti-ganti tipe shootnya gitu. Gitu. Nah, untuk supaya lebih enaknya, kita coba aja di aplikasinya langsung biar sambil mencoba. Atau sebelumnya teman-teman kalau edit video di mana? Kalau di handphone bisa di chat mungkin menjawab. Ya mungkin untuk menjawabnya bisa di kolom chat. KineMaster juga bisa. Sama, karena fiturnya yang penting teman-teman bisa cut to cut video, ya Filmora juga bisa bagus. Oke, selebihnya sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Karena udah cukup banyak. Sebelum kita mulai ke buka aplikasinya, ada yang mau bertanya teman-teman? Baik, untuk pertanyaan boleh langsung di chat aja. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, kira-kira katanya durasi maksimal berapa nih? Sebetulnya 1 menit pun udah cukup, tapi kalau misalkan 1 menit dirasa kurang, 1 menit
30 detik itu juga udah cukup. Karena yang penting kalau di medsos kan dia tampilnya cepat, terus yang penting pesannya tersampaikan. Karena yang penting itu dari setiap footage atau klip yang teman-teman ambil itu jelas shootnya apa aja, dan secara keseluruhan ceritanya tersampaikan gitu. Yang penting itu. Oh ya, ada juga yang pakai Premiere Pro, berarti di laptop ya, Premiere Pro. Atau di handphone. Kalau di handphone dulu ada Adobe Clip. Kalau di handphone keluaran Adobe Clip, cuman yang lebih friendly user sih kayaknya InShot, KineMaster juga. Dan kalau KineMaster kan dia suka ada ini ya, logo KineMaster di bawahnya di editnya. Nah, jadi kenapa saya pilih InShot itu, kita bisa ngehapus watermark dari InShot-nya sendiri. Ya walaupun nanti ketika ngedelete watermark dari InShot sendiri sih nunggu iklan ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau nggak ada watermark-nya itu kesannya tuh lebih pro gitu. Kayak kelihatan ngedit di laptop, padahal pakai handphone gitu. Jadi enaknya InShot tuh kayak gitu. Kita bisa ngehapus watermark-nya. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ditunggu silakan untuk pertanyaan berikutnya. Entah itu dari tipe-tipe shoot-nya atau angle kameranya. Karena kalau angle kamera agak cukup panjang, tapi intinya yang penting teman-teman tahu tema atau cerita yang mau disampaikan itu apa. Karena kita itu dengan bikin konten video, kita bercerita tapi lewat visual. Nah, itu poin penekanannya sih di situ. Yang penting kita tahu apa yang mau diceritakan di satu video itu. Ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Baik Kak, mungkin kapasitas installnya juga kalau untuk insert lebih sedikit mungkin ya kayak dibanding kayak KineMaster, Filmora, Premiere Pro. Iya, cukup ramah untuk space handphone. Iya. Dan yang penting watermark-nya itu saya paling suka itu watermark-nya bisa dihapus. Jadi nggak kelihatan dari ngedit di handphone gitu. Dan kali ada yang mau ditanyakan kembali perihal materi yang tadi disampaikan oleh Kak Fitri, mungkin sambil nunggu pertanyaan, sambil berjalan aja Kak, ditunjukin aja cara ngedit atau misalkan ditunjukin ngeditnya di insertnya seperti apa gitu. Iya. Oke teman-teman, bisa dibuka aplikasinya di gadget masing-masing. Ini saya udah ada iPhone. Nah ini semoga terlihat jelas ya. Kalau rules masing-masing jamnya kenapa boleh lebih? Ya, ikutin aja rules-nya. Yang penting teman-teman punya variasi shot gitu. Karena kalau misalkan monoton hanya satu tipe aja, gini aja 3 menit kan nggak menarik gitu. Yang penting teman-teman bisa apa ya istilahnya, bisa memberikan tampilan atau supaya nggak jenuh nontonnya. Jadi videonya buat sesuai rules dari teman-teman Roboclub kasih. Kalau 1 menit itu yang biasa saya buat di Instagram sih buat konten ala-ala. Cuman karena ini lomba yang sudah ada rules-nya, jadi ikutin rules-nya, cuman intinya ceritanya jelas di video itu. Dimaksimalkan mungkin ya Kak ya. Dimaksimalkan ya, dengan waktu yang 3 menit ini ya, apa sih konten yang bisa diperlihatkan seperti apa gitu. Jadi informasinya itu tersampaikan mungkin dengan waktu yang ya, ceritanya yang penting tersampaikan, mau ceritanya lagi ngapain gitu di video itu. Kalau durasi silakan.
Dan supaya mengakali nggak bosen, nonton 3 menit, hanya satu tipe shot aja. Nah tadi makanya ada zoom in, ada close up, ada close up sehingga kameranya di zoom in ke objek. Terus ada medium, agak zoom out sedikit. Medium. Terus long shot agak jauh dari objek gitu. Kita mundur atau ya kita gerak mundur dikit supaya nanti hasil dari long shotnya gitu, supaya variasi gitu. Ada lagi teman-teman sebelum kita mulai ke aplikasinya? Ini langsung aja ya, kayaknya aman mungkin teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa mulai. Ini aplikasinya, kelihatan nggak? Intinya teman-teman silakan buka di handphone masing-masing aplikasi InShot-nya. Terus kita tambahkan video. Nah, oke. Ya. Bentar ya. Silakan teman-teman aplikasinya. Kan ini ada 3. Ada samping kiri ada video, di tengah ada foto, yang satu ke college itu kompilasi foto kayaknya. Tapi teman-teman aja klik ke yang logo video ini. Klik. Nah ini bisa kelihatan footage-nya apa aja. Misalkan teman-teman mau ada contoh footage-nya. Tadi saya udah ambil. Ketika kita ngeklik, nah langsung klik new, yang hijau ini, klik new. Nah, terus nanti akan tampil dari galeri teman-teman video-video yang sebelumnya teman-teman udah ambil. Ini video-video yang di galeri teman-teman ada tampilannya. Nah, saatnya teman-teman memilih video mana yang akan dimasukkan ke footage. Gitu. Kalau lebih bagus kan tadi disortir ya, mana nih yang shotnya oke. Kalau misalkan sekiranya satu footage itu nggak ada yang kepake, hapus aja biar teman-teman nggak pusing nanti saat proses editingnya. Supaya nanti mempermudah dan mempercepat editing teman-teman. Nah ini di galeri ada footage yang teman-teman udah ambil. Nah seperti ini nanti. Lalu teman-teman tinggal klik. Nah, klik salah satu video. Ini kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Klik salah satu video. Nah, tinggal klik tap aja di layar handphone teman-teman. Di tap langsung. Videonya apa aja. Tap. Tap. Nah, tap. Tap. Nah, kalau misalnya udah di tap seperti ini, udah terpilih videonya, langsung klik tanda di bawah. Oke. Nah, kita udah masuk nih ke workspace di handphone, workspace editing. Teman-teman bisa cek langsung. Di sini di aplikasinya ya, ada
ada teks. Yang paling penting itu teks. Bahkan di sini ada filter, bisa kalau misalkan filternya mendukung untuk mempercerah video itu lebih bagus maksudnya. Siapa tahu kan lightingnya kurang, supaya lebih jelas bisa pakai filter, tapi itu nggak begitu penting. Terus ini nah ada crop, tapi yang paling penting itu teman-teman, nah ini ada yang gambar gunting, trims, ini untuk trims, kayak kita review aja dari satu-satu ya. Di handphone itu di tampilan workspace editing, itu ada logo-logo kan yang gambar musik, tulisannya musik untuk menambah audio, speaker untuk menambah ornamen stiker kalau perlu, teks. Nah, ini yang lebih penting daripada stiker, karena untuk memperjelas kegiatannya apa. Jika perlu, bisa teman-teman menambahkan teks yang ada logo teks. Yang ada 3 lingkaran itu tulisannya filter, itu untuk menambahkan, bisa diklik. Nah, ini filter seperti efek-efek di kamera, jika perlu, jika teman-teman mau. Terus yang ada lagi fitur di atasnya yang ada gambar gunting. Nah, ini untuk mengatur durasi teman-teman. Videonya nanti bagian yang mau diambil sebelah mana teman-teman bisa tap and drag. Tap and drag aja. Berapa lama atau shoot mana yang mau teman-teman ambil. Dan durasinya mau berapa lama. Ini untuk trims yang gambar gunting. Kurang lebih sama ya, kayak di KineMaster dan Filmora atau Premiere Pro gitu. Oh, sorry, kalau Premiere Pro itu di ini ya, di laptop. Pokoknya aplikasi handphone kurang lebih logonya sama. Yang gunting untuk cut durasi video. Untuk trims, terus ada juga delete untuk menghapus footage yang teman-teman ingin hilangkan. Oh, ini nggak jadi deh, hapus aja. Nah, ada bisa dihilangkan. Terus nah ini speed itu di satu footage kita bisa agak, istilahnya agak main FPS atau frame per second-nya, tapi saya jarang sih, karena yang penting pakai 24 FPS aja, nggak pakai slow-mo-an, yang penting jelas. Nah, karena ini kan dokumentasi kegiatan dan dokumentasi kegiatan yang jadi satu cerita kan, jadi saya jarang sih pakai slow-mo. Terus ya kurang lebih intinya itu. Oh ya, ada juga ini crop, untuk di sini lengkap juga, ada cropping video. Kita bisa crop video untuk untuk berbagai platform ya. Platform ini kayak Instagram, ini dia ada ukurannya 1:1 atau 4:5. Terus ada size untuk video YouTube, crop size untuk video TikTok, dan crop size untuk ukuran yang lainnya. Tapi ini yang ada logo untuk media sosial tertentu kayak Instagram, YouTube, dan TikTok di sini tersedia. Nah, ini salah satu apa ya istilahnya, keunggulan InShot juga. Saya belum cek sih kalau di aplikasi lain karena nggak download, di handphone cukup satu InShot aja. Nah, baru teman-teman variasikan lewat editing. Oh iya, ini kan di timeline, diklik di bawah, di timeline ini kan ada footage. Kurang lebih sama kayak KineMaster juga. Kayak Filmora juga sama, di bawah itu ada timeline dari video-video yang sudah teman-teman gunakan, tapi masih kasar ya, karena belum dieditkan gitu.
ini timeline yang diataskan dari itu yang dibawa di merupakan template Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Fitri yang udah ngejelasin tadi salah satu aplikasi ya yang bisa digunakan untuk edit video yang paling mudah mungkin ya. Jadi buat kalian yang emang bingung nih kira-kira mau edit videonya seperti apa, bingung buat ngedit videonya, kalian boleh coba menggunakan aplikasi InShot ini. Dan uh, workshop ini merupakan salah satu kegiatan yang berkesinambungan dengan lomba online FRC 2020. Jadi kalian yang ingin mengikuti kegiatan lomba online FRC 2020 bisa langsung tanya-tanya di WhatsApp yang udah kita share ya sebelumnya di grup WhatsApp Workshop Series. Kayak gitu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan.
As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of that, and this, good, and this,